Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huzairi dengan nomor BP 2011053008. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang perencanaan jadwal dan biaya terintegrasi pada proyek konstruksi. Yang pertama yaitu pengendalian merupakan salah satu fungsi dari manajemen proyek yang bertujuan agar pekerjaan dapat berjalan mencapai sasaran tanpa banyak penyimpangan. Pengendalian proyek adalah suatu usaha sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan atau merancang sistem informasi. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara pelaksanaan dengan standar, dan mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan agar sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapainya sasaran. Sumber daya proyek, khususnya proyek konstruksi, terdiri dari material, tenaga kerja, pendanaan, metode pelaksanaan, dan peralatan. Sumber daya perencanaan untuk mencapai sasaran produk dengan batasan waktu dan biaya dan mutu. Tantangan pada pelaksanaan proyek adalah bagaimana merencanakan jadwal, waktu yang efektif, dan perencanaan biaya yang efisien tanpa mengurangi mutu. Waktu dan biaya merupakan dua hal penting dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi selain mutu, karena biaya yang akan dikeluarkan pada saat pelaksanaan sangat erat kaitannya dengan waktu pelaksanaan pekerjaan. Biaya proyek pada proyek konstruksi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah semua biaya yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan. Biaya-biaya yang dikelompokkan dalam biaya langsung adalah biaya bahan material, biaya pekerjaan, upah, dan biaya peralatan. Biaya tak langsung adalah semua biaya proyek yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi di lapangan, tetapi biaya ini harus ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut. Yang termasuk biaya tak langsung adalah biaya tak terduga. Hubungan biaya langsung dan biaya tak langsung terdapat waktu memiliki kecenderungan bertolak belakang. Jika waktu pelaksanaan proyek dipercepat akan mengakibatkan peningkatan biaya langsung, tetapi pada biaya tidak langsung terjadi penurunan. Berdasarkan gambaran di atas, pengendalian waktu dan biaya perlu dilakukan dengan secara terpadu dan terintegrasi. Metode ini, pengendalian biaya ini dan waktu terpadu ini dikenal dengan konsep hasil Ernest Value. Pelaksanaan suatu proyek sangat memerlukan suatu penjadwalan, di mana hal ini dapat menetapkan jangka waktu pelaksanaan proyek sangat berhubungan dengan biaya proyek tersebut. Suatu proyek diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu, karena keterlambatan dalam suatu proyek berpengaruh terhadap nilai pembayaran proyek. Perencanaan dan pengendalian waktu dan biaya dalam bentuk struktur perincian kegiatan anggaran biaya pelaksanaan merupakan kegiatan utama dalam mengendalikan biaya dan waktu. Kemudian perencanaan tersebut dikembangkan menjadi jadwal rencana kerja utama dilengkapi batasan-batasan titik kontrol dan jadwal anggaran biaya. Manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek meliputi proses-proses yang dilakukan agar suatu proyek dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Ada 6 proses utama untuk pengelolaan waktu proyek. Yang pertama, mendefinisikan sebuah aktivitas. Yang kedua, mengurutkan aktivitas. Yang ketiga, mengestimasi sumber daya. Yang keempat, mengestimasi kebutuhan waktu. Yang kelima, membuat jadwal. Yang keenam, mengendalikan jadwal. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang diperlukan pada suatu proyek sampai dengan selesai yang tepat disesuaikan dengan alokasi dana yang telah disepakati dan telah disetujui. Ada 3 proses utama dalam manajemen biaya proyek, yaitu sebuah perkiraan biaya,
membuat pendekatan atau perkiraan harga anggaran yang dibutuhkan sampai proyek dilaksanakan. Yang kedua, yaitu penganggaran biaya, meliputi alokasi seluruh perkiraan biaya terhadap setiap elemen proyek yang membutuhkan. Yang ketiga, pengendalian biaya, meliputi pengendalian terhadap perubahan biaya yang dibutuhkan terhadap suatu proyek. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.